Tapi rezeki itu ya ada di tangan kita ini. Masya Allah. Nggak usah memikirkan yang lebih dari itu. Dan Allah itu pasti kasih. Yang penting kita bekerja keras, ikhlas, Allah akan kasih yang namanya rezeki. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Yai. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Orang hidup itu yang dicari sehat. Sehatnya ya, Yai. Lha nek wis sehat iso mikir. Masya Allah. Orang kalau sudah sehat Nggih. pasti bisa beraktivitas apapun. Masya Allah. Rata-rata manusia itu kurang pandai bersyukur Allahu Akbar. saat diberikan kesehatan. Sehat itu mahal loh, Pak. Tidak terasa, Pak. Mahal sehat. Allahu Akbar. Masya Allah. Anugerah sehat itu anugerah yang luar biasa. Yang niku nek lara iku ragate gede, Pak. Ragate akeh. Nggih. Biayanya besar. Masya Allah. Apapun Allah nguji kita, sing penting seger waras sehat. Masya Allah, seger waras sekali sehat. Wah, itu nikmat yang luar biasa. Duwe utang ya ditagih gawe sembayar ya wis mau meneng ngoten mawon. Nek kakuat jadi tinggal ngopi. Masya Allah. Ono anak nakal, bojo gak manut ya wis mau meneng mawon, sing penting seger waras sehat. Sehat, tinggal ngopi ya, Pak. Ngopi. Ya kan? Ya Allah. Ngopi itu kan ya mencari inspirasi. Jadi inspirasi dicari ya dengan cara mensyukuri nikmat Allah berupa kesehatan. Masya Allah. Ya Allah. Orang kalau sudah sehat itu makan apapun bisa. Enak ya. Iya. Dibawa ke tempat manapun makan bisa. Jenis makanan apapun itu masuk. Lah wong nek gak sehat, Pak. Meskipun duitnya akeh, mangane mek sego putih, Pak. Iku pun kalau boleh, kadang-kadang sego jagung ya. Astagfirullah. Gak ada iwak. Apalah artinya uangnya banyak tapi makannya tidak bisa. Kayak sampean kali kula ngene lho, seger waras sehat wis sapa ae dimakan. Wis mlebu kabeh wong seger waras sehat. Masyaallah. Nah, seger waras sehat itu didorong dengan pikiran yang tenang. Masyaallah. Wong seger waras sehat itu berangkat dari pikiran. Oh, pikiran apa? Nek pikirane anteng, insya Allah seger waras, sehat. Tapi nek pikirane mboten anteng, niku biasane lora mawon. Kulo niki belajar, Mas Ishak ini juga harus belajar. Apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, apapun ujiannya ya hadapi ujian itu wis gak usah dipikir metenteng. Dipikir simplistik mawon. Simplistik itu ya buat sederhana. Masya Allah. Nggak usah berpikir yang serius. Makanya saya ini terinspirasi dari teman saya yang ya menurut ukuran saya itu ya biasa-biasa dia. Ya. Hartanya juga tidak terlalu banyak, cukup. Tapi hidupnya itu tidak pernah susah. Wis pokoknya ketemu nih gue smile terus mawon. Selalu bergembira. Masya Allah. Lah wong koyo ngoten kan perlu disinawi, Pak. Terus pun dia. Lo tak takoni, bro, kenapa kamu begitu lah? Urip pisan kok digawe susah. Iya kan? Kemudian Kemudian
Dia berpikir sederhana. Apapun Pak Kiai, hidup itu kalau dibuat simplistik itu akan ringan. Masya Allah. Ya, siapapun kalau berpikir sederhana, wong Gusti Allah kayak tangan iki lho segini Pak, panjangnya gini, gak dawa Pak. Lo mikirnya ya sebatas tangan kita ini. Lo nek wong niku mikire sak dukur sak apa? Sak panjangnya tangan melebihi itu ya. Tangannya molor ya gak api Pak. Ya kan? Tapi rezeki itu ya ada di tangan kita ini. Masya Allah. Gak usah memikirkan yang lebih dari itu. Dan Allah itu pasti kasih. Yang penting kita bekerja keras, ikhlas, Allah akan kasih yang namanya rezeki. Masya Allah. Makanya itulah kehidupan yang selalu menuntun kita. Orang yang berhasil, orang yang banyak kenikmatan yang diberikan Allah kepada dia, sejujurnya dia itu bisa menyiasati kehidupan itu sendiri. Kehidupan itu ditaklukkan sama dia, bukan kehidupan yang menaklukkan dia, tapi dia yang bisa menaklukkan kehidupan. Loh, itu kan luar biasa dia. Makanya semua anak-anaknya itu ya luar biasa. Manut, nurut. Nggak ada yang nggak manut nurut, semuanya nurut. Manut sama orang tua, termasuk istri, saudara-saudaranya semua. Ya karena dia nggak pernah itu yang namanya dendam, iri hati, ya kan. Kemudian marah yang berlebihan. Lho sing sifat-sifat kaya ngoten iki lho Pak, yang garai cepet mati. Ya, garai loro Pak. Makanya wong sehat, seger waras itu ya berangkat dari ketenangan hati. Masya Allah. Ketenangan pikiran. Kalau pikirannya dibuat yang sangat sederhana, kemudian berpikir yang rasional, dan tentu bisa menaklukkan kehidupan itu. Jadi cara berpikir itulah yang benar. Yang bisa membuat orang ruang kebahagiaannya dibuka oleh Allah. Kemana-mana bahagia ya. Kemana-mana bahagia, dimanapun dia tinggal dan bertempat, itu selalu bergembira. Masya Allah. Nah, itu yang harus kita cari, orang-orang yang seperti itu. Pun mugi-mugi Gusti Allah maringi ridho kabeh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1,5 bulan yang lalu Pak Isa, saya ini menjenguk orang yang meninggal. Innalillahi masya Allah. Orangnya sudah tua, hidup sebatang kara. Di rumahnya itu banyak kucing. Dan kucing itu dipelihara sama dia. Semuanya ya. Saya hitung itu ada 21 kucing. Oh, Masya Allah, banyak. Dia telaten ngasih makan. Dan kucing itu seperti anaknya. Tidak hanya kucing, tetangganya itu juga banyak yang datang. Meskipun hanya ngasih air minum. Jadi dia itu secara spiritual bagus. Karena banyak yang datang meminta doa. Walaupun dia bukan ahli ibadah, bukan ahli puasa, wis dia iku cara Jawane wis tiang alim. Tiang sing sawabare masyaallah. Wis gak pernah ngamuk. Wis gak pernah iri hati, gak pernah dengki, gak sombong. Hidupnya ya dicukupi sama Allah. Masya Allah. Berpikirnya tidak melangit-langit, nggak tinggi-tinggi, iya kan? Tapi berpikirnya dan cara hidupnya membumi. Membumi itu artinya ya pasrah kali Gusti Allah. Tapi yang jelas dia bekerja di ladang. Kerja keras di ladang. Kemudian beliau meninggal.
Nggih. Subhanallah. Saya ini penasaran Pak ya. Delala, saya pengen berziarah di makamnya. Nggih. Itu kira-kira jam 5, jam 6 maghrib. Saya sholat maghrib di kuburan Pak. Oh, di kuburan. Di kuburan itu. Masya Karena waktunya sudah mepet ya, Mepet, sholat maghrib saya di situ. Saya punya wudhu terus sholat, gelar sajadah gitu. Walaupun itu nggak etik ya, tapi ya karena darurat ya saya sholat di situ. Ada kejadian aneh yang saya lihat di makam di itu, makam ya, itu. ya. Sebelum saya datang itu, Nggih. kucing yang jumlahnya 21 itu semua datang di kuburan. Masya Allah. Nggih. Kucing yang dipelihara sama dia itu sebelum saya datang semuanya itu kumpul reuni di situ Pak. Di makam Di beliau makam ya, itu, ini. Pak. Ya, ya. Nggih. Subhanallah. Kemudian menjelang Isya saya pulang. Nggih. Dan kucing itu tak lihat dari jarak jauh juga pulang. Kembali pulang Kembali juga. ke rumahnya itu. Rumahnya kosong. Masya Allah. Sama warga dibiarkan kosong. Nggih. Namanya saya juga penasaran Pak. Nggih. Besoknya saya datang lagi Pak. Nggih. Yang namanya kucing itu Pak, datang juga di situ Pak. Rutin jam 4:30 sampai Isya datang di situ. Ke makam itu. Ke makam itu Kucing. lengkap 21 Satu. kucing. Masya Allah. Jenenge kula penasaran malih Pak. Nggih. Kula parani malih 2 hari berikutnya. Nggih. Ternyata saya lihat lagi kucingnya juga ada Pak. Masya Allah. 21 itu ada yang tiduran di makamnya itu Pak. Nggih. Nah menjelang Isya ada kucing satu besar itu ndak mau pulang. Saya samperin, tak pegang, tak usap-usap kepalanya. Nggih. Saya melihat kucing itu bisa menangis Pak. Masya Allah. Loh iya, ini kita temenan nih Pak. Tak usap-usap itu menangis kucingnya itu Pak. Nggih. Saya ngeliat ya Allah, ini kucing aja sudah luar biasa kehilangan orang yang memeliharanya. Jadi tak usap-usap begitu ya. Begitu setelah saya usap-usap selesai, udah selesai saya pulang, dia juga pulang. Masya Allah. Nggih. Nah seminggu kemudian saya datang lagi Pak. Jadi kalau niku sering ping sekawan kalau tembri Ke makamnya beliau. ke makam beliau. Nggih. Subhanallah. Ada kucing 21 tetap kumpul di situ. Dan ada seorang laki-laki juga datang di situ. Nah itu saya tidak berani nyamperin Pak. Laki-lakinya itu. Nggih. Laki-laki itu manusia, wong tak delok sikile no tanah. Tapi saya tidak berani. Nggih. Tidak berani menyamperin. Jadi saya fatihai dari jarak jauh. Nggih. Subhanallah. Ini pelajaran apa yang kita ambil dari cerita ini? Nggih. Tiang itu kalau merawat sesuatu dengan hati, Nggih. itu ada kerinduan yang luar biasa. Masya Allah. Tidak hanya sekedar kerinduan di dunia, tetapi kerinduan saat mereka ditinggal. Yang hidup itu makin rindu saat ditinggal orang mati itu. Ya Allah. Dan saya hakul yakin kerinduan itu bukan hanya sekedar kerinduan, tapi kerinduan itu diasupi sama malaikat Allah. Masya Allah. Dia tidak hanya rindu tapi mendoakan. Jadi yang namanya kucing itu tidak hanya sekedar dia duduk, tapi mendoakan dengan bahasa kucing Pak. Masya Allah. Walaupun hewan ya. Walaupun hewan, Semuanya. Nggih. itu makhluknya Gusti Allah.
Saya ndak tahu anak kecil yang datang itu, Pak. Masih kecil, usianya kurang lebih sekitar 8-9 tahun, Pak. Masih kecil. Tapi saya juga aneh kenapa mereka datang jam 5:30 menjelang maghrib. Nah, kula gak wani Pak nyamperin, Pak. Lah situasi malam kayak begitu, saya putuskan saya nggak ngelihat. Saya nggak ngelihat itu, dia nggak ngelihat saya. Dan saya juga nggak ngelihat nyamperin dia, cuma ngelihat sekilas gitu saja. Dan saya nggak berani nyamperin. Subhanallah. Ternyata orang itu kalau merawat dengan ketulusan, apapun itu yang dirawat, baik manusia hidup maupun hewan-hewan yang hidup, Allah menunjukkan rasa kasih sayang di dalamnya. Masya Allah. Coba jenengan lihat kucing itu, Pak. Ya. Kalau kita cintai, kucing itu akan merasa dekat dengan kita. Tidur pun akan didampingi. Ya pada sampai anak. Nih anak niku disentuh dengan kasih sayang yang luar biasa. Diedukasi dengan cara-cara perilaku yang husnul khotimah, disentuh dengan hati, kasih sayang. Senakal-nakalnya anak itu pasti akan berubah. Yakin itu. Makanya niki wau ana jamaah ya. Anake nakal pol. Kula nggih langsung matur ngeten. Tetep panjenengan didik anak itu dengan rasa cinta dan kasih sayang. Walaupun nakal ya. Walaupun nakal. Insya Allah. Suatu saat jenengan sudah tua, panjenengan akan dijunjung oleh anak itu. Karena kesadaran itu akan diletupkan oleh Allah. Insya Allah. Kesadaran itu akan ada ketika kasih sayang, cinta yang begitu menggelora itu ada di dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Mekah itu banyak orang nggak suka pada Nabi. Diejek, dibully, dilempari kotoran, dilempari batu. Karena dasar Nabi yang dipilih Allah untuk diutus di negeri yang peradabannya rusak, di Arab, di Mekah. Nabi itu menyentuhnya dengan hati, dengan kasih sayang. Sesuatu yang disentuh dengan kasih sayang itu akan berubah berbalik 1800 derajat. Masya Allah, langsung. Dengan hati tapi ya. Dengan hati. Dan kita ndak usah berharap. Kalau kita membantu itu ndak usah berharap. Kalau kita menolong itu ndak usah berharap. Besok ini anak ini eling mbek wong tua napa mboten, wis gak usah berharap. Gak usah berharap. Malah loro kaya ngoten niku, Pak. Allah. Orang yang berharap itu nggarai loro, Pak. Kalau kita menolong, lebih baik kita ndak usah punya harapan apapun kepada orang yang kita tolong. Udah mengalir saja, Allah yang akan kasih sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Masya Allah. Lo yakini itu. Kalau jenengan berharap, berarti mengurangi nilai keikhlasan itu. Nah kalau kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, loro hati, Pak. Jadi apa yang kita berikan itu mubazir, Pak. Masya Allah. Kita banyak belajar dari orang-orang yang tadi saya ceritakan yang meninggal. Ngingoni kucing gitu loh, Pak. Ya ndak berharap besok itu kucing mau bantu dia, ndak, Pak. Tapi pada saat dia itu dimakamkan di kuburan, 21 kucing itu sepakat semua duduk termenung di atas
makam orang tua tadi. Masya Allah. Loh itu berdoa mereka itu, Pak. Loh saya aja tergerak sampai 4 kali saya datang. Biasanya saya gak pernah ngono-ngono itu. Biasanya teko pertama tok marunu selesai. Loh saya kapan tempo hari juga ngelayat teman saya yang sangat luar biasa ikhlas menurut saya walaupun beda agama, Pak. Iya kan? Lho nek cara akal kula niki mboten mungkin teko, Pak. Tetapi Gusti Allah nangekno kula, jaki kon tangyo. Kono kuburan saiki. Lho kula budal langsung, Pak. Masyaallah. Tak sentiri dhewe, Pak. Nggih. Di makam Keputih mriko. Beda agama ya. Beda agama. Teman baik saya. Namanya Pak Agus Eko Supiadi, Pak. Dulu mantan ketua LH Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Ikhlas yang ini. Wapi. Lho wong kula turu Pak ditangi kali Gusti Allah kesel mari teko Jakarta, Pak. Nggih. Kon budal no kuburan saiki. Engko jam 10 dimakamno. Masyaallah. Jadi kula budal dereng tilem kula, Pak. Hak dereng tilem kula. Ten beriku ten makam malah ketemu Bambang Deha kula. Pak Bambang Deha, mantan wali kota Surabaya. Mantun ngoten ketemu ketua Kadin Lamongan Pak Ismet. Kewata ketemu konco-konco. Nah, begitu sudah dimakamkan di situ ya dengan cara dan doa-doa mereka, saya itu berdiri, Pak, ndonga cara Arab. Loh iya, Pak. Tapi orang lain itu bingung ngelihat saya. Iki lha apa iki arek cilik kok ndonga nang ngarepe kuburan ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ya Allah almarhum Bapak Agus Eko Supiadiah min ahlil ilmi min ahlil jannah wa ahlul khair. Ngoten niku kula khusyuk. Saya merasa sedih ditinggal teman baik. Selamat jalan teman saya. Teman baik saya. Engkau insya Allah di surga. Karena kebaikanmu bisa menyinari banyak orang. Karena kebaikanmu bisa membuat orang lain yang terhimpit menjadi tidak terhimpit. Karena kebaikanmu orang yang susah menjadi bahagia. Nah kebaikanmu orang yang semula sulit bisa terurai kesulitannya. Loh ini dikongkon ini gak ada dipikir budal deh, Pak. Lu pernah sarungan dong ngene pondok, Pak. Pak Agus nih. Nggo topi kaji sarungan. Malah tak celuk. Kaji Agus ngono aku. Masyaallah. Lah ya, ono istighosah dia duduk di depan di samping saya. Nggih. Menemui tamu-tamu kiai-kiai istimewa di situ. Masyaallah. Artinya apa, Pak? Subhanallah. Kebaikan yang beliau berikan dengan tulus ikhlas tidak mengharap apapun itu bisa mengetuk hati siapapun. Masya Allah. Untuk bisa peduli, untuk bisa mendoakan. Lho kaya ngoten gak dikongkon Pak Agus ku lho. Sing ngongkon iki malaikat jek tangi ya kon. Lho ngono, Pak. Iya. Ya gak dikongkon sapa-sapa, Pak. Ya Allah. Nah itulah nilai yang sesungguhnya nilai ini bisa bangkit karena didorong. Apa yang kita kerjakan di dunia ini, yang kita pegang ini, institusi apapun yang kita kelola, kalau dengan sentuhan hati, cinta dan kasih sayang, itu akan punya energi besar yang bisa membuat orang makin tertarik, punya daya magnesitas yang luar biasa yang membuat orang lain tergerak untuk bersama-sama bangkit. Loh itu loh, Pak. Itu hukum alam. Hukum alam ya. Hukum alam. Saya masih ingat kata-kata Pak Agus Eko itu. Hidup tanpa kecewa. Oh. Terus pun di niku ya. Loh, kalimat ini mendalam. Kalau manggil saya Kiai. Saya jadi ketua kepala LH ini, saya tanamkan dalam hati saya
Saya kampanyekan sendiri hidup tanpa kecewa. Artinya apa? Orang kalau bergerak apapun tanpa ada kecewa. Masya Allah. Loh, orang kecewa itu kan karena harapannya nggak sesuai toh. Saat membantu pengen sesuatu nggak diberikan, kecewa dia. Jadi nilai keikhlasannya berkurang. Astagfirullahaladzim. Wah, itu kan luar biasa makna filosofi dari Pak Agus ya. Loh, saya banyak belajar dari teman yang sesungguhnya teman itu punya nilai spiritual. Dan itu guru bagi saya. Ya kan? Saya belajar dari mbah yang secara spiritual itu punya kegiatan yang sesungguhnya luar biasa. Mung ngopeni kucing tok mawon, Pak. Masya Allah. Dengan sentuhan halus kasih sayang, cinta yang luar biasa menggelora dalam hatinya. Lo ngene lo, membuat sekelompok kucing-kucing 21 itu sepakat semuanya berdoa di atas kuburan. Ya Allah. Lo itu kucing durung menungso, Pak. Lah termasuk saya digerakkan. Ngomong sembahyang mengharapi kuburan itu. Nah, saya enggak tahu anak kecil itu siapa, entah itu makhluk beneran, entah itu manusia beneran, saya enggak tahu, Pak. Wis pokoke kula mboten wani ngoten mawon. Kula nek mboten wani ya ngomong gak wani, Pak. Kula gak wani ngomong. Wis gandelek molo kula wong wayahe maghrib ketemu ngoten niku wis mau peneng mawon kula. Tapi saya masih sholat di situ. Saya masih sholat di situ. Dan setelah saya sholat orangnya nggak ada. Bersama kucingnya ya. Bersama kucing tadi itu. Nah, inilah yang menurut saya sesuatu yang disentuh dengan kasih sayang, cinta yang menggelora dalam hati, itu akan membuat orang lain itu makin punya kesadaran untuk bisa berubah. Masya Allah. Oh iya kan. Sing wong mulanya itu tidak baik bisa berubah baik. Siapa yang mengubah? Allah yang mengubah. Malaikat yang mengubah. Makanya kalau kita hidup di dunia ini ya jangan pernah putus asa saat kita mendidik anak. Ya Allah. Mendidik suami, mendidik istri, mendidik saudara, mendidik teman, mendidik saudara-saudara kita yang lain di kampung itu, tetangga. Apa yang kita lakukan dengan ketulusan. Ketulusan ya. Berat tapi ya. Apa yang kamu lakukan dengan kecintaan. Masya Allah. Karena ketulusan dan kecintaan itu sesungguhnya akan punya energi besar yang Allah itu akan turunkan keberkahan di situ. Barokatim minas sama'i wal ard. Berkah dari langit, berkah dari bumi itu akan turun, Pak. Masya Allah. Itu benar itu. Itu Quran. Kalau keberkahan dari langit itu turun, Pak, tidak akan mungkin orang itu susah. Keberkahan dari bumi tidak akan mungkin orang itu terhimpit hidupnya. Keberkahan dari bumi itu artinya apa? Allah akan kasih sumber daya alam yang luar biasa, yang itu kalau dikelola secara baik itu akan menghasilkan sesuatu yang produktif. Kalau kita kerja akan menghasilkan sesuatu yang produktif. Itu artinya apa? Keberkahan dari bumi. Masya Allah. Belum keberkahan dari langit. Keberkahan dari langit itu nyambut gawe nih sampean itu dilindungi kali malaikatnya Gusti Allah, Pak. Masya Allah. Kalau dilindungi sama malaikatnya Gusti Allah, ndak akan pernah takut hidup itu. Apalagi hidupnya itu prinsipnya itu adalah al-adalah, menjunjung tinggi nilai-nilai as-siddiq, kejujuran. Ya kan, tidak hanya sekedar jujur secara personal, tapi jujur menjaga marwah institusi. Loh, malaikat niku njogo, Pak. Masya Allah. Barokah dari langit itu turun, tidak akan pernah orang itu takut hidupnya. Ini pernah saya sampaikan pada saat saya memberikan apel ceramah di Polda Jawa Timur kemarin hari Senin. Topiknya soal itu. Nah, subhanallah. Itulah yang harus kita pelajari dalam hidup ini.
Nggih, nggih. Karena kehidupan itu sesungguhnya bisa membuat kita bisa berubah. Nggih, nggih, nggih. Saya ini bukan orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, bukan ya Pak. Tetapi saya ini mau belajar dari Mbah yang luar biasa tadi itu. Dari teman saya Pak Agus Eko, dari Pak Ishak misalkan. Saya juga banyak belajar kesabaran yang luar biasa. Saya banyak belajar dari Mas siapa? Mas Heri. Bayangkan setiap kali saya datang dia langsung keluar datang, itu kan luar biasa. Jadi ada etika yang sangat luar biasa. Ya Pak Ishak juga sama. Saya harus banyak belajar dari teman, dari saudara, dari siapapun yang baik. Saya belajar. Masya Allah. Itu bukan berarti mengecilkan peranan saya, tidak. Saya nggak pusing Pak dengan simbol itu, nggak penting. Yang penting substansi orang itu. Isinya ya. Masya Allah. Orang hidup itu loh, jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain Pak. Kalau kita jadi orang lain susah Pak. Kalau saya jadilah Zaki seperti ini Pak. Yo kadang celonoan Levi's, kadang yo kaosan, kadang yo gak topian. Ya kan, kadang saya pernah ke Mall Plaza itu. Ya ada wisik disuruh jalan-jalan di plaza pakai celana compang-camping, sandalnya itu sebelah kanan sebelah kiri Pak. Masya Allah. Nggawa duit Kresek. terus mareng ngoten niku kaosan mbulak. Dikongkon mlaku nang nggone plaza sing gawedhe. Ya Allah. Lah jenenge impian kaya ngeten nggih kula lakoni Pak, walaupun sedina Pak. Lu temenan niku Pak. Ya Allah. Ya saya mau bikin jadi saya sendiri, jadi saya sendiri. Begitu saya jalan Pak ya, jenenge wong kudu aku kabeh Pak. Ningali sedanten ya injih. Wah, marung yo kepengin mangan lesu, nang ngene restoran ditolak Pak saya Pak. Saya merasakan ya Allah bagaimana sakitnya ketika kita makan, wong mau dibayar loh, ditolak. Melatih kesabaran. Lho kula mendel mau. Ganti di restoran satu, ditolak malah ya injih. Mungkin delok pakaianku compang-camping iki wong iki ngaco iki balen. Akhirnya kula mampir ten restoran, masih ingat restoran Korea itu kan ya. Saya di situ padahal saya bawa ATM Pak. Yo ATM lo duite Pak. Ya kan yo. Lho wis manten ngoten kula lungguh Pak. Ternyata saya duduk disamperin sama pramugari, waitesnya itu. Datang, Bapak mau makan apa? Masya Allah. Saya mau makan Korea ini. Tunggu ya Pak, nanti saya kirimkan, kasih waktu 5 menit. Masya Allah. Bayangkan wong wedok niki wau Pak. Batinku wong wedok iki atine mulia. Tulus melayani. Dia bekerja karena kecintaan dan ketulusannya. Lu manten selesai, teko Pak 5 menit niku. Makanan yang sesuai dengan selera saya. Ya kan? Pun kula mangan. Delala Pak, sebelah kula ana koncoku Cina. Jenenge niku nek gak salah Yudi. Kula digepuk, cek. Lapo kok niki. Dipikir saya itu stres kalau begitu. Gak situ nih. Aku tak saduk meneng wae jare ngono. Wah, akhirnya tetap gak iso Pak. Terbuka akhirnya. Wah, akhirnya dirangkul-rangkul. Orang itu kaget melihat saya ketemu sama koncoku Yudi namanya. Iku pengusaha sukses. Ya kula dicewekel, diwambung, dirangkul-rangkul ngeten iki. Nggih. Masya Allah. Subhanallah. Jadi makanan saya itu langsung dibayar sama dia. Sama Yudi. Lah saya juga sediakan duit 500.000 Pak. Lho itu 500.000. 500.000 kula siapaken, kula keaken tiang sing waitress niku Pak. Allahu Akbar. Mbak, iki sampean bawa. Nggih. Bawaan jenengan, sisanya untuk teman-teman sampean. Nyekel duit kula niki gemeter Pak sing jenenge waitress niku. Masya Allah nggih. Sampai tangannya ndredeg Pak. Langsung kula cekel, kula tinggal wangsul Pak. Nah, artinya apa? Waitress tadi itu Pak,
Ya Pak ya. Yang melayani dengan ketulusan, kecintaan, keikhlasan Pak, dia itu dapat prestasi dari bosnya Pak. Oh, Masya Allah. Ya kan? Karena sing merintah Yudi, pelayan iki ojo kon dadekno pelayan, dadekno manajer, arek iku apik. Saya kesana Pak, langsung Pak. Besok seminggu lanya lagi kesana, seminggu setelah saya kesana itu jadi manajer. Si waiters tadi itu. Gara-gara Yudi tadi. Gara-gara Yudi. Ya. Sing ngomong duduk kula Pak, aku gak kenal ya. Yudi sing ngomong. Nggih. Angkat perempuan ini, jadikan orang manajer di sini. Pak, luar biasa. Artinya apa? Orang itu kalau ikhlas, derajat itu diangkat sama Allah. Orang itu kalau mengerjakan sesuatu dengan ketulusan, keikhlasan, kecintaan, subhanallah, derajatul ula, derajat paling mulia itu akan diangkat sama Allah. Allahu Akbar. Bontah, itu sampai titik ini. Kula niki nggih belajar ya. Artinya apa? Apa yang kita lakukan di dunia ini, bismillah, kita mulai mikot bersama-sama. Kalau belum bisa, hari ini kita mulai. Masya Allah. Mengerjakan sesuatu dengan penuh kecintaan dan ketulusan. Allahu Akbar, Masya Allah. Karena kecintaan dan ketulusan itu akan melahirkan energi positif yang ada dalam tubuh kita. Kalau energi positif itu ada dalam tubuh kita, potensi itu akan tergerak. Marwah itu akan diangkat, karisma itu akan muncul. Mugi-mugi barokah. Amin. Ya, kita lanjutkan kembali ya Inji. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan ya. Ada dari Ibu Nani ini ya, Zulaiha ini ya. Oke, ya sebentar ya. Ya, ada dari Ibu Nani Zulaiha. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Salam warahmatullah. Inji. Sekejap ya. Ini didahului oleh Bu Nani ya. Saya ingat kucing saya dan anak-anak, saya dan almarhum kedua orang tua, saya pecinta kucing. Saya kalau sholat kucing saya tidur di bangku saya, kalau saya tidur juga terkadang di dada saya, terkadang di samping saya Pak Yai. Hanya curhat ini ya. Semoga Pak Yai dan Mas Ishak diberi kesehatan dan panjang umur. Ini sama dengan cerita yang tadi nih ya. Ada dari Bapak Ahmad ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Ya Yai, tadi mengatakan menaklukkan kehidupan. Kita gak boleh ditaklukkan oleh kehidupan. Nah itu caranya bagaimana Yai? Terima kasih Bapak Ahmadi di Surabaya. Orang kalau bisa menaklukkan kehidupan itu harus tegar. Tegar ya? Tegar apanya? Satu, tegar keyakinannya. Oh Masya Allah. Karakternya harus terbentuk dulu. Yakini bahwa apa yang Allah sudah berikan kepada kita itu yang terbaik. Itu dulu yang harus kita kuatkan sebelum kita bisa menaklukkan kehidupan itu. Masya Allah, beratnya ini. Karakter itu harus dibuat sedemikian rupa menjadi karakter yang berkualitas. Karakter tanpa mengenal lelah. Bahwa tugas hidup kita di dunia ini adalah berjuang. Masya Allah. Loh, kalau itu sudah landasan kita hidup Pak, jihad, karakter jihad, jihadpreneur misalkan kalau berdagang, jihad untuk membangun keluarga, jihad untuk mendidik anak. Karakter itulah yang akan bisa menaklukkan apapun situasi yang ada di depan kita. Karena kita yakin Allah itu pasti kasih yang terbaik kalau kita ini sudah baik. Masya Allah. Loh, itu harus dipoles demikian rupa dalam hati, pikiran, dan perilaku kita. Itu pertama cara menaklukkan kehidupan. Pertama itu ya. Masya Allah. Lalu yang kedua adalah lakukan kehidupan kita ini, hidup kita ini di atas rel yang benar. Rel yang benar artinya bagaimana ya? Jangan pernah bengkok ke kiri dan ke kanan. Artinya kalau kita ini hidupnya lurus,
selalu istiqomah, Nggih, nggih, nggih. selalu punya pegangan hidup, Nggih, nggih. selalu di atas kebenaran dan di atas keadilan. Nggih. Al-adalah, as-siddiq, landasan hidup kita. Sesuatu yang saya sebutkan tadi itu akan punya energi besar yang membuat kehidupan itu akan bisa kita taklukkan. Masya Allah. Yakini itu, balik sing awal malah. Nggih. Satu kelah. Nggih, Iya nggih, kan? nomor satu. Yang kedua itu tadi. Yang ketiga, kita harus berikhtiar sedemikian rupa Nggih. bahwa bekerja itu adalah sebuah keharusan. Masya Allah. Tetapi apapun hasilnya, tawakkalna fahuwa hasbuh. Tawakal kepada Allah, hasbuh. Allah itu yang akan memberikan asupan apapun dalam diri kita. Masya Allah. Nggih. Termasuk asupan kekuatan, empower, asupan enlightenment, pikiran kita makin innovativeness, Iya. kreatif, pinter mencari peluang. Kalau nggak ada peluang, bisa membuat peluang baru. Masya Allah. Orang kayak begini pasti hidup di dunia ini, pasti makmur, nggak pernah susah, pasti dikayakan oleh Allah, minimal kaya hatinya. Dan Allah kalau sudah memberikan kaya hati, pasti Allah berikan kaya secara material. Masya Allah. Nggih, nggih. Malaikat itu gak akan ridho kepada orang yang selalu berkarya dengan ikhlas, dengan kejujuran, dengan keadilan. Ya, kemudian mereka bekerja dengan jihad, landasan utama, dengan keyakinan yang penuh. Nggih, nggih. Karakter terbentuk dengan baik. Ya Allah, berikan si fulan-fulana ini kehidupan yang ghaniyun fid dunya, kaya di dunia, wa ghaniyun fil akhirah, kaya di akhirat. Masya Allah. Bukan hanya sekedar kaya secara material, tetapi juga ada kekayaan spiritual yang ada di dalam. Namanya. Nggih. Kulo niki belajar koyok ngoten. Nggih. Kulo ngomong koyok ngeten niki asli nih, kulo niki menguatkan hati saya. Dan menguatkan hati kita semua para pendengar radio El Victor. Makanya ngaji sugih, kaya hati, kaya harta. Nggih. Pesantrennya juga pesantren entrepreneur. Nggih, nggih. Makanya lari-lari santri, jihad semua, jihad entrepreneur. Karena kalau kalian punya mainstream, ya kan, punya karakter trainer di dalamnya, dan itu adalah sebuah jihad agama ada di dalamnya, Nggih. dunia itu akan bisa engkau taklukkan. Masya Allah. Oh iya. Nggih. Dohir batin ya. Dohir ya. batin. Nggih, nggih. Yang terakhir, Yang keempat. Nggih. kalau mau pengen menaklukkan kehidupan, harus punya cekelan. Cekelan. Cekelane nopo? Siji, wiritan istiqomah. Ah, Masya Allah. Nggih, nggih. Terus gak usah akeh-akeh wiritan ini. Nggih. Akeh-akeh tapi gak istiqomah ya percuma. Nggih. Kadang ketika ada masalah kok wiritan ini, kalau masalah iki lho wiritane lali. Ya Allah. Nek dalem nyarankan begini. Nggih, despon. Kalau engkau bisa menaklukkan kehidupan, maka penuhi hati kamu dengan wirid. Nggih, nggih. Wirid itu adalah puji-pujian. Nggih, nggih. Wirid itu adalah sebagai bentuk kita ingat sama Allah, Allah. menyebut nama Allah. Nggih, nggih. Kalau saya wiritannya istighfar, Nggih, nggih. mantun sembahyang kula niki istighfar kali sholawat Nabi. Nggih sujud ngoten mawon kula. Wis kakek-kakek Pak. Sak menit mari Pak. Sak nyukan tok. Nggih, nggih. Astaghfirullahaladzim. Mantun selesai, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pun selesai ndonga, Nggih, mantun sembahyang. nggih, nggih. Nomor kali pegangan kula niki wong tua. Orang tua ya. Nggih, nggih. Sepanjang kalian memuliakan orang tua, hidup kamu dimuliakan Tuhan. Nggih, nggih. Tidak akan mungkin engkau tidak dimuliakan Tuhan saat engkau memuliakan orang tua. Nggih. Masya Allah. Bonta. Sampeyan cekeli omongan kula. Kula nek ngaji niku gak usah ndaki-ndaki, wis sederhana mawon.
Nggih. Sing kula lakoni nggih monggo dilakoni bareng-bareng, muga-muga istiqomah kabeh. Kula nggih didongaaken istiqomah, panjenengan nggih kula dongaaken istiqomah. Wong kita ini belajar menaklukkan kehidupan. Hidup itu jangan menghindar ketika kena ombak, tapi bagaimana ombak itu kita hadang dengan kemampuan kita. Loh, itu orang super, Pak. Kalau kita menghindar ombak, itu kita bukan orang hebat. Tapi saat ombak itu menghadang kita, kita lawan ombak itu dengan kekuatan kita, dan kita bisa taklukkan ombak itu. Maka itulah orang yang super. Masya Allah. Orang yang terpilih. Dan tidak semua orang terpilih itu diberikan sama Allah. Hanya orang-orang tertentu. Siapa yang ingat kepada Allah? Saat engkau ingat kepada saya, apapun yang engkau minta, aku pasti kabulkan. Udhkurni astajib lakum. Kalau engkau ingat kepada saya, kata Allah, astajib lakum, aku akan kasih apapun yang engkau minta. Tidak usah engkau minta, engkau simpan dalam hati keinginan kamu. Itu pun Allah akan mengerti apa yang ada dalam hati. Dalam hati kita, Masya Allah. Astajib lakum. Allah sendiri yang kasih, bukan malaikat. Allah yang kasih. Dan itu keyakinan harus pertama yang kita bangun. Biar kita bisa menaklukkan kehidupan itu. Masya Allah. Mugi-mugi barokah. Baik, selanjutnya Yai. Ini tidak ada namanya, hamba Allah. Assalamualaikum Mas Ishak dan Pak Ustadz. Mau tanya, bagaimana cara merubah sudut pandang masyarakat bahwa walaupun pinter, taat, berakhlak, tapi tidak punya duit kok dikatakan belum sukses. Dan sisi lain, ada orang yang tidak pinter, akhlak kurang bagus, sholat ala kadarnya, tapi punya duit banyak, tapi sama masyarakat mengatakan dia adalah orang sukses. Nah, niki bagaimana? Ukuran sukses itu bukan hanya sekedar materialistik. Tetapi ukuran sukses itu adalah saat orang lain itu bisa berbuat sesuatu yang terbaik pada diri kita. Masya Allah. Lo ngono lo. Ukurannya. Kalau orang lain itu berbuat baik sama kita, itu sukses kita. Gak dunya tok sing diandal no. Ya kan? Iya. Kalau harta benda itu akan nisbi, Pak. Kalau mereka nggak punya duit, nggak akan dihargai. Tapi kalau orang itu punya moral, punya integritas, punya kesabaran, punya keadilan, punya as-siddiq, ya Allah, itu selamanya akan dikenang oleh anak cucu kita. Nah, kalau masyarakat kita mikir seperti itu, sebenarnya salah masyarakat itu. Salah pola pikir. Salah pola pikir, itu harus dibentuk dan diubah. Orang yang kita hormati bukan karena kekayaan, tapi karena keilmuannya. Karena al-ilm, al-adab. Ilmu itu adalah adab. Kalau orang punya ilmu, pasti beradab. Dan itulah yang harus kita hormati. Bukan al-mal, al-ilm, al-adab. Ilmu itu adab, etik, moral, integritas. Bukan harta, Pak. Masya Allah. Nah, kalau ukurannya itu etik moral, Pak, selamanya itu akan jadi legacy hidup kita. Tidak akan mungkin orang itu tidak hormat pada kita. Hewan-hewan pun akan hormat sama kita. Masya Allah. Makhluk-makhluk yang lain selain manusia itu juga akan hormat sama kita. Jenenge jin iblis itu hormat sama kita. Kenapa hormat? Karena dia menggoda, Pak. Nggak bisa digoda. Karena nggak bisa digoda, terus digoda. Terus digoda. Ketika terus digoda tidak berhasil, iblis setan itu hormat sama kita. Ya Allah, capek. Itulah kehebatan orang yang terpilih. Siapa yang terpilih? Kita semua yang bisa menjalani kehidupan ini, berdiri di atas rel yang tadi saya sebutkan. Kalau sudah disebutkan oleh saya tadi 4 komponen ada dalam hidup kita, kita akan bisa menaklukkan kehidupan ini. Masya Allah. Bukan hanya manusia yang bisa hormat sama kita, selain manusia pun akan hormat dengan kita. Walaupun kita tidak punya duit, pasti kita dihormati. Masya Allah. Ayo, Pak.
Ustad nang nggone kampung itu dihormati wong, Pak. Gak nyekel duit tapi dihormati. Monggo Ustad Fatihah, lu Al-Fatihah dihormati, Pak. Karena keilmuannya, padahal dia ndak punya duit. Betul ndak, Pak? Betul ya, Wak Mudin. Ana wong mati diceluk Wak Mudin, gak wong sugih Pak sing diceluk, Pak. Wak Mudin diceluk. Din, dongane ana wong mati. Adusana wong mati. Kubur wong mati dihormati orang kampung, Pak. Legasi, Pak. Nah, itulah kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan itu diletupkan oleh Allah. Masya Allah. Tidak hanya kekuatan, tapi Allah akan menjaga, Pak. Menjaga siapa? Orang-orang yang berdiri di atas rel tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan berkah. Amin. Baik. Ya, ini sudah terjawab semuanya. Mungkin kita bisa tutup dengan doa, ya. Baik, mugi-mugi barokah. Mugi-mugi angsal ridhone Gusti Allah. Mugi-mugi Pak Agus Eko tusane disepuro kalian Allah, amale diterima Gusti Allah. Mugi-mugi dulur kula sing sedo sing seneng kucing niki wau nggih, kula dongaaken mugi-mugi tambah barokah. Nggih, barokah no kuburane nggih kan, karena ditungakno kucing kaya niki wau. Tusane disepuro, amale diterima kali Gusti Allah. Almarhum Bapak Haji Anton, keluarga besar Ibu Haja Wati, keluarga besar Ibu Haja Eti, kemudian ada Abah Arifin almarhum, semua yang meninggalkan kita, termasuk kru-kru Radio Victor yang penyiarnya meninggalkan kita semua, ya kan? Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya Allah, saya yakin bahwa mereka itu mendengarkan apa yang kita sampaikan dan menunggu doa kita semuanya. Dan saudara-saudara kita, para pendengar Radio El Victor yang selalu istiqomah mendengarkan pengajian kita hari ini, ya Kamis malam Jumat jam 9:30 malam. Subhanallah, asli nih kula niki wau kesel Pak wong teko Jakarta. Teko Jakarta langsung jam 7 ngelayani jamaah, mari selesai jam 9 kula budal, Pak. Masyaallah. Wis jenenge kula kesel tapi kula lawan, Pak. Ombak ini saya lawan. Wis tekon kene ya semangat, Pak. Muga-muga barokah nggih, semangat ngene ngaji ini. Muga-muga siji kula ndonga, kula ditungakno dawa umur sehat walafiat. Panjenengan nggih ngoten kula tungakaken sehat tambah barokah nggih, dawa umur. Terus yang meninggal kita doakan mudah-mudahan dosanya diampuni, amalnya diterima Allah, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. Allahumma barik lana fi umurina wa rizkina wa ahlina wa auladina. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ya Allah. Almarhum almarhumah yang tadi saya sebutkan ya Allah, mugi-mugi dosane disepuro, amale diterima, diberikan tempat yang mulia di sisi panjenengan Gusti. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.